Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Intan Hafiz, mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, saya bersama rekan-rekan saya melakukan kegiatan PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMPN 35 Bekasi. Sebelumnya, apa itu PLP 1? Yaitu kegiatan pemagangan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di sekolah ataupun madrasah. Kegiatan yang dilakukan yaitu observasi atau wawancara di sekolah. Tujuan dari PLP 1 ini untuk membangun jati diri pendidik, memperoleh pemahaman dan keterampilan mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana, praktik kepemimpinan, kultur lembaga yang menunjang terlaksananya proses pembelajaran lembaga di pendidikan formal. Pada kegiatan PLP 1 ini, saya berkesempatan melakukan wawancara bersama dua narasumber, yaitu Kepala Sekolah SMPN 35 Bekasi dan Guru Pamong selaku Guru Bahasa Indonesia di SMPN 35 Bekasi. Di sini saya akan melaporkan hasil kegiatan PLP 1 di SMPN 35 Bekasi mengenai karakteristik umum peserta didik, struktur organisasi sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial, kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler, dan kegiatan pembiasaan positif. Mengenai karakteristik umum peserta didik di SMPN 35 Bekasi, untuk membentuk karakteristik di masa pandemi ini, di SMPN 35 Bekasi mengalami perubahan untuk membentuk karakteristik siswa karena terjadinya sistem pembelajaran secara daring. Para guru tidak bisa sepenuhnya untuk mendampingi semua siswa dari jauh. Maka dari itu, harus adanya peran pendukung, yaitu orang tua, untuk menggantikannya pengawasan siswa dari rumah dengan cara berkomunikasi dengan orang tua melalui grup yang berisi orang tua dan guru, bertujuan untuk mengingatkan selalu kepada siswa di rumah untuk terus melakukan kegiatan sholat duha, membaca tilawah bersama-sama, dan terus selalu mendampingi siswa pada saat pembelajaran daring. Mengenai struktur organisasi yang ada di SMPN 35 Bekasi, SMP ini memiliki struktur organisasi yang sama dengan sekolah lain, yaitu dipimpin oleh seorang kepala sekolah, kemudian di bawah kepemimpinan kepala sekolah yaitu ada komite sekolah dan koordinator TU. Ada 3 bidang wakil kepala sekolah, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan wakil kepala sekolah bidang humas. Di bawah wakil kepala sekolah, terdapat koordinator BK, wali kelas, dan organisasi siswa intrasekolah. Pada tata tertib kerja sekolah yang lebih banyak perubahan pada masa pandemi ini yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, karena sistem pembelajaran yang berbeda, yaitu sistem pembelajaran daring. Mengenai peraturan dan tata tertib sekolah di SMPN 35 Bekasi di masa pandemi ini, ada sedikit perubahan, terutama untuk guru mengikuti peraturan dari pemerintah untuk selalu wajib masuk dan harus selalu berada di sekolah. Kemudian untuk siswa, karena di Kota Bekasi sudah turun level menjadi level 3, maka di SMPN 35 Bekasi mengadakan tatap muka terbatas, sehingga siswa wajib untuk mengikuti pembelajaran. 50% dari jumlah siswa wajib absen dan wajib mengenakan seragam. Begitupun jam pulang sekolah, orang tua harus langsung menjemput dan tidak boleh untuk mampir ke tempat lain. Mengenai kegiatan formal di sekolah seperti upacara, di SMPN 35 Bekasi, kegiatan upacara di masa pandemi ditiadakan karena masih terkendalanya perangkat HP dan perangkat pendukung lainnya.
Mengenai kegiatan rutin berupa kurikuler dan ekstrakurikuler, di SMPN 35 Bekasi, di masa pandemi tidak boleh melakukan kegiatan di sekolah, terkecuali jika ekskul tersebut sedang ada lomba, itu pun terbatas. Kegiatan pembiasan positif di SMPN 35 Bekasi di masa pandemi yang dilakukan seperti sebelum memulai kegiatan KBM, semua siswa wajib untuk mengikuti tilawah secara daring dan sholat duha, guna untuk meningkatkan siswa beriman dan bertakwa. Kemudian saya akan melaporkan hasil wawancara bersama Guru Pamong selaku Guru Bahasa Indonesia di SMPN 35 Bekasi. Kegiatan yang membedakan dalam proses pembelajaran secara daring dan luring, yaitu jika secara daring semua bentuk aktivitas dilakukan secara online, dan kegiatan pembelajaran di SMPN 35 Bekasi melalui aplikasi Zoom Meeting. Proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran daring, yaitu di SMPN 35 Bekasi dengan menggunakan aplikasi Google Classroom sesuai jadwal yang diberikan dengan kurikulum. Mengenai kendala yang dialami pada saat pembelajaran daring di SMPN 35 Bekasi, yaitu terkendala kuota atau paket internet yang terbatas, dan perangkat HP yang biasanya bergantian dengan kakak atau adik. Hal tersebut yang selalu menjadi kendala dalam proses pembelajaran daring. Untuk membangkitkan rasa semangat dan motivasi bagi siswa di SMPN 35 Bekasi, Guru Pamong selaku guru bahasa Indonesia ini melakukan cara yaitu membuat siswa segera mengisi absen. Siapa yang paling lebih cepat dalam mengisi absen, maka siswa tersebut yang akan mendapatkan nilai lebih bagus. Karena termasuk dalam penilaian karakteristik siswa dan selalu berkomunikasi dengan orang tua agar dapat membantu semangat pada siswa demi prosesnya pembelajaran daring. Baiklah, sekian pemaparan hasil laporan PLP 1 di SMPN 35 Bekasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.